pada awal aku masuk kan benar-benar belum menerima ya kenapa sih kok seperti ini, akhirnya sampai aku mau melakukan percobaan belum larutan seperti rasa awal-awal. Halo, apa kabar Kari? Duduk aja. Biar semuanya kebagian. Sorry. Duduk aja Mbak. Beda senyaman Mbak aja mau duduk atau duduk aja Mbak. Duduk aja. Biar kebagian semuanya. Sorry. Udah? Mari, seperti apa kabarnya hari ini Mbak? Audio bos. Ayo langsung dulu Nobel. Iya, dulu. Yang kenceng, Rey. Alhamdulillah, senang luar biasa, bersyukur luar biasa, bahagia luar biasa. Bisa menghirup udara bebas, bertemu dengan anak, berkumpul kembali, bisa tidur bareng lagi. Sujud syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kari tepatnya tanggal berapa sih? Kebebasan itu tanggal berapa? Tanggal 8 November. 8 November. Hal pertama yang dirimu lakukan saat bebas itu apa mungkin Mbak? Tidur sama anak. Karena itu memang udah setahun 4 bulan saya menjalani di dalam dan keinginannya cuma satu, pengen pulang sama anak. Dan itu dia dulu maksudnya hal pertama yang saya lakukan. Dan kemarin saya juga sempat selama 1-2 hari terus juga menjawab pertanyaan wartawan. Saya minta maaf karena saya butuh menenangkan diri kemarin bersama anak-anak juga melepas kangen, tapi kan sesuai janji lainnya sekarang saya menemui teman-teman semua untuk klarifikasi dan untuk menjelaskan gitu apa yang aku alami di dalam kebaikannya, untuk berbagi lah sama teman-teman baru di rumah main-main dan tidur sama anak-anak karena kan mau pergi juga karena lagi pandemi seperti ini kan juga dikhawatirkan ya seperti Aaron, jadi kita lebih banyak quality time di rumah. Sempat bingung aja ini siapa atau gimana? Sebenarnya agak bingung karena dia jarang ketemu kan dan memang pada saat pandemi itu tidak ada bukan, jadi saya kangen banget. Tapi saya bilang sama keluarga untuk foto print foto saya gitu supaya si Aaron tuh kenal maminya tuh ini loh maminya, wajahnya biar dia tuh nggak lupa gitu wajah maminya, biar nanti aku pulang tuh dikenalin mami ya. Aku tuh dia nggak kenalin, aku tadi juga kan, tapi alhamdulillah dia kenalin ini maminya, cuman belum bisa seakrab seperti dulu karena dia butuh adaptasi lagi ya penyesuaian setelah setahun 4 bulan ini. Perkembangannya seperti apa? Mungkin Mbak, apa aja sih aktivitas dirimu lebih Di dalam ya, namanya juga kita lagi menjalani masa hukuman ya. Kemarin itu ya hanya beribadah, fokus di ngaji, sholat, puasa. Karena kan juga mau berolahraga kan lagi pandemi ini dibatasi lah kerumunan seperti ini. Jadi ya lebih fokus ibadah, berdoa. Kalau misalnya kangen, baju anak saya dipakai untuk bantal, tidur, itu yang paling namanya nggak bisa gitu gimana sih melepas kangen tapi dilakukan kalian ya akhirnya baju anak saya, terus foto-foto dia setiap hari setiap malam. Kalau di kangen ya paling begini aja supaya ditenangkan mata batinnya dia juga. Ada kabar kemarin jenguk Pablo ya? Kari. Hikmah terbesar apa yang? Saya belum ada komunikasi lagi karena kan kita terpisah ya pada saat Pondok Labu Pablo jadi pimpinan, jadi belum ada komunikasi apa-apa. Kemarin itu sempat ada pemberitaan kan, mungkin teman-teman juga lihat ada pemberitaan yang katanya sama Pablo saudara. Nah itu sebenarnya masalahnya ya karena itu ada beberapa kontrak tuh. Pada saat kita masuk penjara kan memang ada beberapa kontrak kerja yang Pablo dengan kliennya atau segala macam. Tapi sebenarnya kita bisa meminta itu untuk segera selesai gitu kan. Tapi karena mungkin Pablo orangnya nggak enakan, sedangkan kita kan di penjara juga butuh biaya gitu kan. Jadi ya itu masalah rumah tangga sih. Tapi aku belum mengambil keputusan apa-apa. Aku cuma
di sini baru bersyukur aku udah bebas ketemu anak. Yang penting aku minta doanya sama teman-teman semua untuk kedepannya nanti bagaimana aku selain aja sama Allah. Aku juga doain lah supaya aku juga segera pulang segera bebas biar kita bisa memperbaiki introspeksi diri masing-masing dan memperbaiki hubungan lagi karena kan kasihan juga anak-anak saya maksudnya prioritas nomor satu anak-anak mau apapun itu aku lakukan anak-anak yang sampai jadi korban. Ada rencana besar apa sih sama Aaron ntar kegiatannya ke depannya? Ya seperti yang teman-teman lihat ya, karena aku sebelumnya nge-vlog jadi aku nggak akan dari nge-vlog, cuma nge-vlog yang kali ini aku mungkin akan lebih soft ya, mungkin lebih ke lebih islami atau lebih keluarga dan lebih memberikan inspirasi yang positif lah untuk masyarakat. Apa sih yang membuat Mbak? Sebenarnya enggak, karena itu kan kemarin itu kan vonis dari hakim itu kan memang didakwa bersalah karena mewawancarai memberikan dari kesempatan untuk melakukan perbuatan pidana gitu. Jadi itu dia porsinya sebagai presenter. Jadi tapi ya semua nggak bikin kita harus patah semangat ya, maksudnya kita memang belajar mengambil hikmah dari sebelumnya, tapi kedepannya kita harus lebih baik lagi. Apa sih yang Ada buat Mbak nazar nggak sih Mbak? ketika bebas hal apa yang pengen dilakukan? Mungkin unek-unek selama di dalam atau seperti apa? Ya pengen memperdalam ilmu agama lagi karena di dalam itu pada saat gue memperdalam ilmu agama gitu, nggak ada guru ya, maksudnya kita belajar dari buku hanya apa nggak interaktif gitu loh, jadi kita belajar mandiri. Aku pengen punya guru agama yang bisa membimbing dan bisa tanya jawab yang lebih dalam lagi, dan juga ya kalau misalnya udah kumpul keluarga semuanya pengen intro gitu, makanya lebih ke perjalanan spiritual lah gitu. Apa kan di dalam udah melewati masa-masa yang dimana ibadah itu jadi menyenangkan gitu loh, karena pada saat kita di luar kan banyak godaan kerjaan apa segala macam. Itu lagi 1 tahun 4 bulan di dalam itu kerjaan terus fokus ibadah, jadi benar-benar istiqomah lah insya Allah. Untuk saat ini udah ada gurunya, guru spiritual mungkin? Belum, pengen lah, maksudnya yang bisa yang enak gitu diajak ngobrol, yang bisa memahami ketidaktahuan aku. Kalau gini gimana sih gitu kan, jadi masih butuh mana yang serap gitu, masih mencari-cari. Tapi kalau untuk makanan sendiri, apa yang dirindukan setelah bebas dari makan apa? Ya Allah, makanan yang enak-enak lah. Ya makanan yang enak-enak, pengen sushi, ya karena aku suka sushi ya. Pengen masakan Jepang lah, karena kan ya di sana kan nggak bisa ya dapat makanan seperti itu. Makanan Indonesia sih kita dapat dari negara ya, memang diberikan untuk kita yang ada di sana. Jadi ya pengen makan makanan mewah lah. Mari apa sih yang Kayak burger, kayak steak ya. Tapi udah tersalurkan semuanya atau? Belum sih, baru 1-2 lah. apa sih yang buat Mbak Ray berhijab dan Oh ya. Itu kan pada awal aku masuk kan udah belum di rumah ya. Kenapa sih kok seperti ini? Akhirnya sampai aku mau melakukan percobaan belum larutan apa pembersih awal-awalnya kan, tapi teman-teman di dalam menguatkan bahwa ya sabar, pasti akan ketemu sama anak, dan masalah kan sudah selesai, masalah kan sudah selesai. Kalau kita sabar itu memang wah itu sayang sama kita, Allah tuh sayang sama kita, karena rasa sayangnya itulah dia pengen kita tuh datang sama dia berdua-duaan dalam sholat, dalam apa segala, dan akhirnya Ray menggunakan hijab, dan akhirnya Ray lebih tenang dengan menggunakan hijab ini, lebih nyaman, lebih di hati itu lebih sok gitu. Jadi akhirnya Ray fix dari dalam sampai di luar Ray tetap menggunakan hijab. Jadi kalau teman-teman netizen juga bilang pasti di hijabnya cuma di dalam penjara doang atau pas persidangan doang, ya gak apa-apa, punya penilaian seperti itu kan
itu hak masing-masing orang. Jadi saya menunjukkan diri saya insya Allah lebih baik kepada yang di atas gitu ya, maksudnya kepada pertanggungjawaban saya kepada pencipta saya gitu. Jadi kalau misalnya orang menilai apapun ya kita tidak bisa memaksa ya untuk suka atau tidak suka. Yang penting saya mendapatkan ampunan dari dia itu udah lega gitu. Artinya selama di dalam banyak pelajaran yang diterima oleh Kare ya? Banyak pelajaran, ternyata di dalam itu Iya. teman-temannya baik-baik semua, tidak seperti yang dibayangkan seperti seram atau bagaimana, enggak, tapi banyak teman-teman yang lebih support dan yang lebih ya kawan, membela, lebih menguat. Ya, aku juga mau terima kasih sama teman-teman yang masih di dalam, tetap semangat, karena kebahagiaan itu pasti akan datang dan mereka berteman bukan hanya karena uang atau apa ya, jadi benar-benar tulus sekali. Tapi itu nikmatnya saling menguatkan dan tidak boleh putus asa dan percaya kalau Allah itu sayang sama kita. Allah itu jangan putus asa juga atas rahmat Allah gitu kan. Gak mungkin semua orang sempurna terus hidupnya, tidak ada masalah, tidak ada ujian. Jadi yang punya ujian aku percaya bukan cuma aku, jadi aku harus tetap semangat, harus bangkit dari keterpurukan ini. Walaupun suami masih di dalam, harus bisa berkarya lagi, menghasilkan sesuatu yang positif dan jangan dengerin omongan-omongan yang membuat kita drop. Jadi kita istiqomah, serahkan semua kepada Allah, itu udah. Kare mungkin mau dengan pemberitaan kembali perceraian, apakah akan masih tetap untuk mempertahankan harmonis rumah tangga atau seperti apa mungkin Kare? Ya kalau aku bikin anak pastinya aku untuk mempertahankan rumah tangga ya, karena anak itu kan nggak punya dosa. Kita udah meninggalkan dia selama setahun lebih, tiba-tiba kita mau berpisah kan sangat kasihan ya, anak menjadi korban. Kalau dari sini sebenarnya ya baik-baik semuanya, nggak mau ada masalah lagi. Cuman kan karena belum masih di jalan, kita nggak pernah tahu ya ke depannya seperti apa. Bahkan hari esok pun juga nggak tahu seperti apa. Makanya aku sayang sama Allah, aku minta doanya yang terbaik dari teman-teman dan masyarakat Indonesia. ada rencana untuk besok ke papanya Aaron? Oh ya, mungkin kalau ada kesempatan ya pengen. Cuman kan karena sekarang lagi pandemi, jadi kita harus menunggu sampai benar-benar apa namanya, ada kepastian untuk kita karena Kare tadi kan sempat bilang bahwa ingin mengakhiri hidup. Nah, hal utama yang menguatkan dirimu apa sih hingga akhirnya Tidak jadi. teman-teman di dalam. Terus aku juga suka baca tafsir Al-Qur'annya, banyak ayat-ayat yang ternyata nabi-nabi aja dikasih cobaan yang lebih parah dari aku aja dia sabar gitu. Masa aku cuma dikasih cobaan segini, aku udah harus mengambil hidup. Terus yang menguatkan juga anak-anak bikin aku bertahan. Aku harus sehat, harus sembuh, harus bangkit. Dan di dalam juga teman-teman banyak yang lebih berat dari aku cobaannya, tapi mereka tetap menjalani dengan semangat. Jadi menurut aku nggak boleh rapuh, kan harus kuat. Dan sampai sekarang aku bisa menjalani ini. Jelaskan soal apanya pada anak Kita kalau nanya jadi gimana ya, ada di sekolah. Aku selalu bilang kayak gitu, jadi sekolah udah lulus belum sekolahnya belum, selalu kayak gitu. Jadi dia taunya jadi sekolah Kare untuk fashion sendiri untuk beradaptasi seperti apa sih untuk menjadi syar'i? Oh ya, untuk fashion ya, karena Rebis ini merubah penampilan yang lebih islami, jadi saya juga ingin mulai buka usaha ya, selain dari vlog. Kayaknya karena lagi masa pandemi ini, kenapa enggak kita punya usaha. Insya Allah kalau Allah berkenan, Allah ridho, Allah izinkan ya, saya mau buka usaha juga. Dengan brandnya nanti akan dilaunching. Yang pasti
clothing Islami, insya Allah dengan penggunaan brand sendiri. Gitu. Nanti untuk brandnya, logonya dan lainnya nanti insya Allah akan undang teman-teman di launching karena sedang dipersiapkan semuanya, sosial medianya, digital promotionnya dan strategi bisnis plan semuanya kita